Hari ini, Minggu 11 April 2021, saya Kosuman, profesional hipnoterapi, ingin berbagi cerita tentang hipnotis. Salam sejahtera dan puji syukur kita bertemu kembali di dalam channel Pemberdayaan Diri atau Self-Empowerment. Hari yang berbahagia ini, saya ingin membagikan suatu tips agar teman-teman dapat terhindar dari hipnotis. Yang pernah saya belajar dengan almarhum Tuan Guru Yan Nurindra mengenai teknik dasar dari hipnosis. Di dalam ini ada 5 subtopik bahasan. Apakah sesungguhnya hipnotis itu? Bagaimana proses terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar? Adakah perbedaan cara berpikir dalam kondisi normal dan dalam kondisi hipnosa? Apakah benar hipnotis tidak melibatkan magis, mistik, atau kekuatan gaib lainnya? Sesederhana itukah? Berbagai macam modus hipnotis. Bagaimana cara menghindari dan membebaskan diri dari kejahatan hipnotis? Dalam bahasa awam, dapat dikatakan bahwa hipnotis adalah suatu keahlian untuk memasukkan pesan ke diri seseorang, sehingga yang bersangkutan akan tergerak atau termotivasi untuk melaksanakan pesan dimaksud. Yang dimaksudkan dengan pesan adalah rangkaian kalimat verbal atau kalimat yang diucapkan secara lisan yang akan masuk ke penerima melalui telinga dan kemudian akan memasuki hati, dan selanjutnya hati inilah yang akan tergerak untuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan oleh pihak yang melakukan hipnotis. Jadi, secara sederhana, penjahat hipnotis punya keterampilan untuk memasukkan pesan ke hati Anda. Dan selanjutnya hati Anda menggerakkan Anda. Misalkan memberikan uang, bahkan mungkin memberikan kehormatan Anda. Semudah itukah? Tentu saja tidak. Karena hati Anda sudah pasti dijaga oleh banyak aspek dalam diri Anda. Jangan terlalu takut atau bahkan paranoid. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita hanya perlu memahami mekanismenya. Dalam pengetahuan hipnotis modern, yang dimaksudkan hati ini adalah sesuatu yang disebut sebagai pikiran bawah sadar atau afeksi. Tempat di mana energi motivasi kita berada, termasuk untuk motivasi untuk melakukan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh si penjahat hipnotis. Secara normal, pikiran bawah sadar manusia memiliki pintu gerbang yang dapat terbuka atau tertutup dengan mekanisme yang dikontrol oleh berbagai hal. Ketika gerbang ini terbuka, tentu saja informasi atau saran akan masuk secara mudah. Sebaliknya saat tertutup, maka informasi tidak akan dapat memasuki pikiran bawah sadar kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita justru seringkali harus membuka pintu gerbang bawah sadar ini, terutama untuk memasukkan informasi yang penting. Misalkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita justru secara tidak sengaja membuka pintu gerbang ini untuk informasi yang negatif atau merugikan kita. Nah, para penjahat hipnotis ini memahami bagaimana caranya membuka pintu gerbang Anda tanpa Anda menyadari bahwa selanjutnya mereka akan mengirimkan saran yang negatif atau merugikan. Bagaimana proses terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar? Untuk memahami lebih detail bagaimana terjadinya hipnotis, sehingga kita dapat menghindari hipnotis yang tidak perlu atau merugikan, maka kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana
mekanisme terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar kita. Jika penjahat hipnotis saja memahami pengetahuan ini, bahkan dapat memanfaatkannya, maka sudah sepantasnya kita pun harus lebih mengenali pintu gerbang bawah sadar kita sendiri. Secara alamiah, pintu gerbang pikiran bawah sadar dapat terbuka atau tertutup. Karena mekanisme inilah setiap hari kita menambah pengetahuan dengan menyerap informasi dari luar diri kita. Nah, sekarang kita perlu tahu kapan secara alamiah pintu gerbang bawah sadar dapat terbuka. Berikut ini adalah situasi dan keadaan saat pintu gerbang kita biasanya relatif terbuka, lebar, dan semakin lebar. Saat kita fokus terhadap suatu hal yang menarik, dapat berupa objek yang menarik atau pembicaraan dengan topik yang menarik. Saat kita berkomunikasi dengan seseorang yang kita percayai dan kita hormati, baik ia adalah seorang tokoh, idola, sahabat dekat, orang tua, guru, pokoknya siapapun juga yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, di mana kita menaruh respek atau hormat yang sangat tinggi. Saat kita berhadapan dengan suatu harapan, misalkan harapan menjadi lebih banyak uang, harapan menjadi lebih cantik, harapan untuk menjadi sembuh, para penjahat hipnotis biasanya mengawali komunikasi dengan menyentuh area ini. Saat kita empati karena informasi yang sangat emosional, misalkan informasi peristiwa kesedihan. Saat kita rileks atau santai, contohnya saat kita sedang bersantai menonton acara televisi. Saat kita blank karena berhadapan dengan tokoh yang sangat karismatik atau seseorang yang sangat menyeramkan. Saat kita blank karena kita berhadapan dengan sesuatu atau situasi yang membuat kita benar-benar panik dan tidak dapat berpikir. Saat kita blank karena kita memang dibuat memasuki suatu situasi atau pemikiran membuat kita blank. Para penjahat hipnotis pada umumnya mempergunakan teknik ini. Pada saat pintu gerbang pikiran bawah sadar mulai terbuka, maka saat yang sama proses pemikiran logis kita cenderung akan semakin berkurang atau tidak kritis. Tetapi bukan berarti logika kita hilang sama sekali. Penjahat hipnotis memiliki kelihayan untuk memperbesar pembukaan pintu gerbang bawah sadar ini. Atau dengan kata lain, kita akan semakin bergeser menuju area pikiran bawah sadar yang semakin dalam. Atau dalam bahasa teknis, dikatakan juga kita akan memasuki kondisi hipnosa yang semakin dalam. Dari penjelasan di atas, semoga semakin jelas bahwa sebenarnya para penjahat hipnotis benar-benar lihai dalam memanfaatkan mekanisme alamiah yang ada dalam diri setiap orang. Adakah perbedaan cara berpikir dalam normal dan dalam kondisi hipnosa? Tentu saja sangat berbeda, dan ini merupakan pengetahuan inti yang akan menjelaskan kenapa terjadinya proses kejahatan hipnotis. Dalam kondisi hipnosa atau kondisi terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar, pikiran kita relatif menjadi tidak begitu kritis, atau dengan kata lain kita menjadi agak kurang logis. Semakin dalam kondisi hipnosa yang terjadi, maka akan semakin berkurang proses logika kita. Sebagai contoh, pemain kuda lumping mau saja memakai beling atau kaca, karena mereka sudah berada di daerah hipnosa yang dalam atau deep trance, sehingga pikiran tidak dapat menilai lagi apakah beling makanan manusia atau benda yang membahayakan manusia. Nah, dalam peristiwa kejahatan hipnotis, kita mungkin akan mempercayai bahwa jam Rolex yang ditawarkan oleh para penjahat hipnotis benar nilai puluhan juta rupiah. Karena di dalam kondisi hipnosa, pikiran kita tidak lagi kritis untuk menilai apakah jam Rolex tersebut asli atau palsu. Hal penting yang perlu dicatat bahwa para penjahat hipnotis tidak begitu saja secara naif memberikan suatu saran yang tidak masuk akal. Akan tetapi,
dibangun melalui suatu situasi dan komunikasi yang mengalir dan alami, serta melibatkan empati, melibatkan naluri alamiah yang nyaris ada dalam diri setiap orang. Antara lain, naluri ingin memperoleh keuntungan yang cepat, naluri ingin tampil menarik, naluri ingin berkuasa, dan sebagainya. Apakah benar hipnotis tidak melibatkan magis, mistik, atau kekuatan gaib lainnya? Sesederhana itukah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, silakan Anda jawab sendiri dengan jujur pertanyaan di atas ini. Benarkah Anda pernah terlibat dengan fenomena magis, mistik, gaib? Pernahkah Anda benar-benar berhubungan dengan kekuatan supranatural dari dimensi lainnya? Atau selama ini Anda hanya sekedar mendengar cerita belaka? Fenomena hipnotisme merupakan fenomena alamiah manusia, tidak terkait dengan mistik, magis, kuasa gelap, atau hal-hal sejenis lainnya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam metode tradisional, kemungkinan hipnotis diperoleh dengan cara-cara yang melibatkan dupa, kemenyan, mantra-mantra untuk mengundang kekuatan gaib. Akan tetapi ini hanya metodologi belaka, terutama ketika suatu fenomena belum dapat dijelaskan dalam kaidah logis. Dalam prakteknya, entah seorang penjahit hipnotis mempelajari hipnotisme dengan cara tradisional, atau mungkin dia mempelajari melalui pelatihan hipnotisme modern, maka yang terjadi dalam suatu peristiwa hipnotis tetaplah hal-hal yang sesungguhnya merupakan bagian dari kealamian manusia. Jika Anda benar-benar ingin menghindari kejahatan hipnotisme, maka Anda wajib untuk berpikir rasional dan tidak mengakomodasikan pemikiran bahwa hipnotis melibatkan kekuatan-kekuatan dari dimensi lain. Jika Anda mempercayai bahwa hipnotisme terkait dengan kekuatan gaib, berarti pada saat yang sama Anda menanamkan belief di bawah pikiran sadar Anda, yang justru akan membuat Anda semakin mudah terhipnotis ketika Anda berhadapan dengan situasi dan kondisi yang Anda percayai. Hati-hati. Dan untuk sesi selanjutnya, atau sesi lanjutan, akan membahas berbagai skenario kejahatan hipnotis alamiah yang sesungguhnya terjadi dengan bermacam modus hipnotis. Stay tune always in channel Gria Holistik Harapan Sehat. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan share. Sekiranya topik ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan selalu disiplin protokol kesehatan. Dari saya Kosuman, dan sampai jumpa lanjutan berikutnya.